Assalamualaikum. Halo, kali ini kita akan belajar Minecraft. Yuk kita belajar bersama-sama. Ya, rekaman bagian 1. Ini adalah instalasi dan pengaturan. Sebelumnya menginstal Minecraft Education Edition yang sudah di-download. Setelah diinstal, bisa langsung dibuka untuk Minecraft-nya. Tampilan awal membuka seperti ini. Lalu kita sign in terlebih dahulu. Untuk sign in-nya menggunakan akun Guru Inovatif. Nah, setelah sign in, nanti akan dibawa ke menu utama. Nah, jadi ini menu utamanya. Di sini ada Minecraft Education Edition, ada tombol play, ini ada tombol hour of code, ada setting, ada switch account kalau mau pakai account yang lain. Pertama-tama kalau mau diganti, ini avatarnya bisa klik yang bergambar gantungan baju atau hanger. Nah, dari sini bisa dipilih di bagian sini, kita bisa memilih yang mana saja. Contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah berarti di confirm. Sebelum ke play, kita lihat di setting terlebih dahulu. Untuk di setting, nah, kita lihat dulu di sini ada accessibility atau aksesnya. Di sini ada pengaturan keyboard dan mouse. Jadi untuk keyboard dan mouse di sini adalah tombol-tombol keyboard mana saja yang akan dipakai sebagai pengarah gerak dari karakternya. Nah, seperti ini contohnya. Di sini kita bisa, yang sering dipakai adalah space. Space itu fungsinya untuk jump atau untuk lompat. Kalau mau diganti, dipersilakan, tapi kalau tidak, ya tidak masalah. Nah, lalu seperti ini turun, lalu ini berlari, dan di sini ada berjalan ke belakang, bisa pakai S. Kalau mau diganti boleh, kalau tidak masalah. Ini ada walk forward juga. Ya. Lalu di sini ada icon-icon lain yang bisa diganti ya. Ini controller kalau menggunakan controller dan touch. Ini kalau layarnya bisa di touch. Lalu untuk profilnya, ini ada nama, ada akunnya kalau bisa diganti. Nah, seperti ini untuk pengaturan video, apakah mau full screen atau tidak, ataukah dihilangkan handnya atau tidak, ini bisa diatur. Lalu audio juga ini bisa sampai maksimal. Nah, di sini ada storage-nya, lalu ada language, ada how to play-nya. Nah, ini. Ya. Lalu selanjutnya untuk mencoba memainkan Minecraft-nya ini. Nah, untuk yang pertama, untuk bagian pertama, saya cukupkan. Terima kasih. Ya, baik, ini adalah bagian kedua dalam Minecraft Education Edition. Di bagian kedua ini, ada yang harus dipenuhi, yaitu bagaimana cara memulai dan membuat world, lalu mengetahui perbedaan mode dan tingkat kesulitan, lalu menjalankan /command dasar dalam membuat world. Untuk membuat world, kita akan klik play terlebih dahulu, lalu create new. Kita bikin baru aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini.
Untuk wordnya kita bisa kasih nama dengan nama yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu di sini ada beberapa setting yang bisa diatur. Yang pertama adalah game mode. Game mode ini ada survival dan kreatif. Ada 2 game mode. Nah, kalau untuk di survival ini memungkinkan untuk mencari material yang nantinya bisa dijadikan sesuatu. Dengan untuk kreatif ini tidak perlu mencari barang-barang lagi dan langsung bisa dibuat. Jadi tinggal dipilih survival atau kreatif. Untuk saat ini saya akan memilih kreatif terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada difficulty atau tingkat kesulitan. Jadi untuk tingkat kesulitan itu ada 4, ada peaceful, ada easy, ada normal, dan ada hard. Nah, untuk tingkat kesulitan di sini, ini menandakan seberapa banyak monster yang muncul dan gangguan-gangguan yang muncul. Kalau peaceful biasanya yang muncul hanya hewan-hewan dan jarang sekali untuk sejenis monster. Kalau easy itu masih keluar monster, normal semakin banyak dan yang semakin banyak lagi ketika di tingkat kesulitan hard. Dan keagresifan monster juga terlihat dari seberapa sulit tingkat kesulitannya. Kita pilih peaceful saja. Nah, di sini selanjutnya adalah permission level untuk student join world. Jadi nanti student ini izinnya sebagai visitor. Visitor ini berarti yang hanya mengunjungi saja tanpa bisa berinteraksi dengan blocks item, jadi hanya bisa mengeksplor saja, keliling-keliling saja. Lalu yang kedua ada member. Kalau member ini bisa membangun, bisa memecahkan, bisa menyerang gitu. Ini untuk member. Sedangkan kalau operator ini adalah yang bisa melakukan berbagai hal, ya. Jadi apa yang bisa dilakukan di world-nya ini kalau operator dia bisa semua. Nah, maka saya akan mengklik member. Lalu selanjutnya, ini setelah ini selesai, kita ini ada word type-nya, flat, infinite, atau old. Saya akan memilih infinite saja. Ya, di sini juga ada Soul Classroom Setting. Ada beberapa hal yang memang bisa diatur oleh guru. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa langsung klik play. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah word yang baru saja diciptakan. Selanjutnya ada yang disebut dengan /command. /command, ya. /command ini berarti instruksi yang bisa diberikan di world-nya. Untuk mengakses /command, kita akan mengakses /command. Di sini ada, nah di sini keluar instruksi yang bisa diberikan ya untuk mengatur word ini. Ini saya akan mencoba set word spawn. Oke. Nah, ini set word pen. Oke. Set word pen unknown. Oke, mungkin salah ketik. Oke, kita coba kembali ya. Nah, ini banyak sekali komen yang bisa kita fungsikan untuk gamesnya. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba set world spawn. Oke. World spawn. Oke, ini ya. Nah, oke. Set the word spawn
itu menandakan titik awal di mana pemain akan muncul ketika baru saja masuk ke World. Jadi setiap pemain baru muncul nanti munculnya adalah di sini. Begitu. Itu untuk menjelaskan. Baik, terima kasih untuk di bagian 2. Ya, baik, masih bersama saya di bagian ketiga untuk Minecraft Education Edition. Di bagian ketiga ini ada beberapa hal yang harus diselesaikan, yaitu menjalankan World Tutorial. Dan di dalam World Tutorialnya itu ada kegiatan berjalan, berenang, serta menggunakan dan menyusun blok, dan mengerti cara kerja inventory dan membuat alat atau benda. Untuk memulai menjalankan World Tutorial, pertama-tama klik play dulu, lalu klik create new, lalu template, ada Minecraft tutorial, dan kita create new. Ya, lalu kita play. Oke, ini sedang menunggu untuk generating world-nya. Mudah-mudahan tidak lama. Nah, ini sudah masuk untuk world tutorial. Di sini bisa bertemu dengan NPC, non-player character. Dan kita akan sapa terlebih dahulu. Oke. Ya, siap. Jalan maju. Siap. Lalu oke. Selanjutnya kita bisa klik spacebar untuk jam. Oke, kita pakai tidak memakai mouse. Oke, geser, lalu mundur, geser lagi, maju, dan geser, maju lagi. Oke, untuk melihat sekeliling pakai mouse. Untuk membuka, menggunakan right click. Yes, like right click. Oke. Lalu kita naik lagi. Dan oke, hancurkan ini. Oke, sampai. Selanjutnya adalah berenang. Sama seperti berjalan. Oke. Lalu kalau terlalu dalam, kita bisa pakai spacebar. Selanjutnya kita akan coba. Oh, kita sudah dapat blok. Oke, kita bikin dulu tangga. Ya, sudah bisa naik. Nah, kita akan naik. Lalu untuk, oke, kita sudah sampai stage 2 untuk crafting. Ambil dulu pohonannya, batangnya, agar nantinya menjadi kayu. Kita diminta untuk mendapatkan berapa ini? 4. Oke. Oh, masih ada lagi di atas. Ya. Selanjutnya, untuk menyimpannya bisa di hotbar dan bisa di inventory. Kita ajak ngobrol dulu. Oke. Jadi untuk di hotbar kita bisa memilih angka 1 sampai 9. Selanjutnya untuk di inventory bisa klik E. Oke, ini ada. Kita udah punya oak wood plank sama oak wood. Ini ada dirt, ada oak log. Udah lumayan. Oke, selanjutnya kita maju lagi. Collect oak wood plank by dragging them from the output slot to your inventory. Oke, kita ambil. Oke, kita ambil lagi. Wah, oke. Ini kita ambil lalu. Oke, crafting table yang barusan didapatkan, silahkan diletakkan di sini. Untuk mengaksesnya klik kanan. Nah, ini untuk crafting table-nya. Lalu selanjutnya, oke, workbench material, sip.
Place two wood in a 1x2 formation. Oke, seperti ini contohnya. Dan untuk membuatnya seperti ini. Oke. Oke, baik. Nah, ini seperti ini. Kita coba ya. Untuk bikin stick dulu. Plank. Ada 2. Ini logo. Jadi ini harus ada 2. Oke. Tuh. 2. Seperti ini. Atau seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi ini. Oke, kita coba lagi. Meletakkannya adalah 1, 2. Nah, jadi stick. Oke. Sekarang kita punya stick. Selanjutnya, kita akan buat sudah bisa. Oke, fix S. Oke, bentuknya seperti ini, berarti kita butuh. Oke, kita coba. Oke, 1. Oke, dan stick. Oke, kita punya. Ya. Lalu selanjutnya to break through. Oke. Naik lagi. End of stage. Pause the Revin to reach stage 3. Who are you? Oke. Wow. Oke. Open world. Oke. Oke, ini adalah open world yang mana isinya adalah instruksi-instruksi lagi untuk memainkan Minecraft Education Edition. Ya, karena untuk bagian 3 ini hanya menjalankan word tutorial, berjalan, berenang, menyusun blog, inventory, dan membuat benda, maka sudah saya lakukan semua. Maka bagian 3 akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Ya, baik. Masih bersama saya di bagian keempat untuk Minecraft Education Edition. Jadi di bagian keempat ini adalah bermain bersama dengan beberapa hal yang harus diselesaikan, yaitu memahami konsep world multiplayer, lalu mampu membuat world multiplayer,
mengerti cara agar orang lain bisa bergabung di world multiplayer kita dan mampu bergabung di world multiplayer orang lain. Nah, mari kita mulai. Untuk pertama, untuk world multiplayer ini secara garis besar ini difungsikan untuk berkolaborasi, untuk kalau siswa bisa difungsikan untuk memecahkan suatu masalah dan yang menggunakan kreativitas tentu saja. Nah, untuk world multiplayer ini bisa menampung hingga 30 pemain secara bersamaan dan dipastikan port 19132 tidak diblokir di jaringan. Yang kedua adalah mampu membuat world multiplayer. Nah, yang kedua ini untuk world multiplayer saya akan menggunakan View My World. Jadi ada beberapa word yang sudah saya buat dan kita gunakan yang ini. Nah, untuk membuat word multiplayer langsung diklik host. Setelah itu kita tunggu lagi untuk generating word-nya. Lalu ini sudah mulai untuk host ya, host di word-nya untuk membuka jalan agar masuk. Nah, untuk membuka jalan agar orang lain bisa bergabung di world multiplayer kita adalah dengan cara menekan menu ya. Dan kodenya di sini ada kodenya. Kodenya adalah cake, apple, rel, dan wortel. Oke, kita tunggu apakah ada yang bergabung. Kita masih tunggu. Selain menggunakan kode, ini juga bisa menggunakan IP address. Nah, ini kalau kita lihat sudah ada yang bergabung ya. Untuk yang bergabung, ini bisa dianggap sebagai siswa. Nah, kalau siswa mau dijadikan operator, tinggal ini sudah jadi operator, kalau mau diubah jadi member bisa diubah ya. Nah, ini adalah cara untuk bisa bergabung dengan orang lain untuk bergabung di world kita. Di manakah yang bergabungnya? Nah, ini sudah ada yang bergabung. Mohon untuk tidak bergerak-gerak dulu biar bisa terlihat. Nah, ini sudah ada yang join world. Selanjutnya, selain meminta untuk bergabung, di sini juga saya harus mampu untuk bergabung dengan world multiplayer di orang lain. Oke, kita coba untuk bergabung di tempat lain. Saya stop hosting dulu. Oke, kalau stop hosting berarti sudah selesai untuk hostingnya. Nah, sekarang saya akan coba untuk gabung ke world orang lain, ya. Kita kembali ke menu dulu. Oke. Nah, untuk masuk ke world orang lain adalah klik join world dengan kode. Masih belum untuk world-nya. Nah, di sini untuk kodenya ini berbagai macam dan itu bisa di-generate oleh yang memiliki word-nya. Nah, kodenya adalah wortel, apel, dan lama. Kita coba. Dan klik confirm. Oke. Confirm dan kita tunggu untuk connecting ke multiplayer game. Untuk connecting ini tergantung dengan kondisi jaringan ya. Jaringan yang ada di tempat saya dan di tempat yang membuka Word. Nah, ini berarti sudah bergabung ke world orang lain. Nah, ini ya, seperti ini Word-nya. Kita pun bisa mengeksplor. Nah, kita keliling-keliling. Nah, ini juga bisa untuk menghancurkan blok di sini. Oke, bisa keliling-keliling juga. Baik. Nah, seperti itu contoh untuk masuk ke world milik orang lain. Nah, selain menggunakan join code,
bisa juga menggunakan IP address seperti itu. Nah, baik, itu di bagian keempat sudah dapat dijalankan semua, dari memahami konsep world, dari mampu membuat world, dan lalu mengerti cara agar orang lain bisa bergabung dan mampu bergabung di world multiplayer orang lain. Sekian untuk bagian 4, terima kasih. Ya, baik, sekarang sudah sampai di bagian 5 untuk mode kelas. Nah, di bagian 5 ini seluruh materinya ini dibuat untuk bisa memahami tentang kelas. Jadi ada memahami konsep mode kelas, lalu mampu menginstal classroom mode, mampu menjalankan classroom mode, mengerti cara mengubah pengaturan world, lalu berkomunikasi dengan siswa atau mahasiswa. Nah, sekarang di sini saya akan mencoba untuk menggunakan mode kelas, ya. Dan mode kelas ini sendiri bisa digunakan untuk mengontrol aktivitas siswa sehingga dapat lebih terkondisikan. Lalu siswa, kalau untuk siswa tidak perlu menggunakan mode kelas. Nah, untuk classroom mode ini bisa diinstal dengan menjalankan classroom mode setup.msi sini. Lalu setelah itu diinstal dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini classroom mode. Nah, ini sudah saya login, jadi keluarnya seperti ini. Lalu kita akan coba untuk jalankan classroom mode-nya. Dengan cara ini di-copy terlebih dahulu. Nah, setelah di-copy, kita kembali lagi ke Minecraft-nya, lalu buka jendela chat ya dengan klik T. Setelah itu dipastekan yang tadi dan dijalankan. Nah, sudah ada sambungan dibuat ke server, sudah ada tulisannya. Nah, setelah itu berarti sudah bisa menjalankan mode kelas. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah pengaturan Word melalui classroom mode. Nah, caranya bagaimana? Kita buka di sini classroom mode-nya. Ini ada satu orang di sini. Ada saya bersama Muhammad, ya. Nah, untuk pengaturannya sendiri di sini ada pause. Kalau untuk pause itu semuanya bisa di pause. Lalu ada juga menonaktifkan kolom chat, jadi tidak bisa menchat. Lalu selanjutnya cuacanya bisa diubah sempurna. Lalu apakah mengizinkan kemunculan makhluk hidup? Dan di sini ada apakah mengizinkan item yang destruktif. Lalu di sini ada apakah pemain dapat terluka atau tidak, ini diaktifkan ya. Lalu di sini ada melarang modifikasi word dan izinkan pemain untuk saling melukai. Kita bisa matikan ya kalau misalkan ini tidak diperlukan, begitu. Dan ini kita bisa mengetahui koordinat dari para pemain yang ada di sini, gitu. Nah, setiap pemain ini akan memiliki warna yang berbeda-beda. Dan ini tampilan peta dari daftar pemain. Lalu selanjutnya kita di sini kita bisa ketik pesan ya. Sebagai seorang guru kita bisa ketik pesan apa yang mau atau diminta untuk dilakukan. Misalnya contohnya adalah halo. Nah, nanti di sini ada nih muncul di obrolannya. Nah, nanti itu muncul di layar anak-anak kalau yang main itu anak-anak atau layar peserta. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga ada indikator untuk waktunya
ya. Ini berarti kalau seperti ini berarti menandakan ini adalah malam ya, ini hampir ke malam. Jadi sini bergeser. Oke. Ini hampir ya. Ini masih siang cuman hampir ke malam. Seperti itu untuk setting di classroom mode. Ini ya. Ini settingnya, lalu ini petanya, lalu ini indikator waktu, dan ini daftar pemainnya, lalu ini ada obrolannya. Nah, kita juga bisa mengeksplor seperti ini untuk maps-nya, begitu. Nah, jadi semuanya, lalu ini ya. Lalu ada lagi cara untuk teleport ya. Nah, untuk teleportnya cukup mengklik kanan dan semuanya bisa berkumpul, karena khawatirnya ada yang tersesat jauh. Semuanya bisa kumpul dengan klik kanan, lalu teleportasi semua ke sini. Nah, jadi sudah bisa berkumpul semua di sini. Begitu. Oke, baik. Demikian untuk bagian 5. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian.